Oke, nampaknya sudah jelas. Terima kasih konfirmasinya Pak Tommy dan Pak Sofyandi. Langsung saja kita mulai dari market map ya. Kita lihat secara keseluruhan, market global cenderung menguat pada penutupan kemarin. Dari Nasdaq, S&P menguat di atas 1%, Dow Jones juga demikian, hampir 1%, 0,67%. Dan dari bursa Eropa, dari FTSE, DAX itu juga cenderung menguat. Sementara dari Asia, kita lihat yang mengalami pelemahan hanya Nikkei, sedangkan untuk Hang Seng dan juga Straits Times atau Singapura cenderung menguat juga. Lalu kalau dari komoditas, kita lihat untuk komoditas harga minyak cenderung menguat 1,16%, dan juga masing-masing ya dari WTI dan juga Brent menguat di atas 1%. Sementara harga batu bara cenderung melemah 2,18%. Jadi cukup hati-hati yang pegang batu bara. Lalu ada CPO. Untuk CPO sendiri melemah juga 1,55%. Sementara nikel, copper, dan juga tin mengalami penguatan dengan nikel mengalami penguatan sekitar 2,07%. Dan kalau kita lihat apa yang menyebabkan dari bursa global cenderung menguat, kita lihat bahwa dari data ekonomi Amerika Serikat ya yang cenderung kuat juga, kita lihat IHS Market Flash US Manufacturing PMI di bulan April meningkat ke level 60,6, merupakan titik tertingginya sejak Mei 2007 dan naik cukup tinggi dibandingkan bulan Maret yaitu 59,1. Dan kita lihat melonggarnya pembatasan gara-gara COVID itu membuat peningkatan di sales ya atau di penjualan sehingga mendorong pertumbuhan yang sangat cepat di aktivitas bisnis di Amerika Serikat sana. Lalu berikutnya untuk jumlah uh, penjualan rumah baru kita lihat naik cukup tajam ya ke level tertingginya sejak bulan Agustus 2006. Dan kalau kita lihat penjualan rumah untuk single family dia naik sekitar 20,7% atau sekitar 66,8% secara tahunan ke 1,02 juta unit setelah dia mengalami penurunan 16,2% di bulan Februari. Lalu kita lihat berikutnya event-event yang kita tunggu ya, big earnings weeks. Kita bisa lihat laporan keuangan dari berbagai perusahaan di dunia. Ada Tesla, Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple, dan Amazon yang kita lihat bagaimana sih kinerja mereka pada saat recovery berlangsung. Yang kita lihat ini merupakan perusahaan teknologi ya, apakah dia masih growth secara maksimal atau agak terhambat. Lalu berikutnya ada The Federal Open Market Committee atau FOMC yang meetingnya itu akan berlangsung di 27 sampai 28 April. Di sini kita bakal melihat bagaimana dari suku bunga, apakah The Fed akan cenderung memperlihatkan sinyal-sinyal buat menaikkannya atau tidak. Karena kita lihat pada beberapa FOMC sebelumnya, itu The Fed cenderung menahan suku bunga yang rendah hingga tahun 2023 ya. Jadi kita bisa lihat nanti apakah The Fed cenderung menaikkan suku bunga karena melihat kenaikan inflasi yang ada atau seperti apa. Dan semoga tidak ada perubahan dari kebijakan yang dilakukan saat ini ya, karena kebijakan saat ini sudah sangat akomodatif bagi pasar. Lalu berikutnya, kita lihat juga untuk COVID-19 di India yang masih booming. Kita lihat 350.000 kasus baru masih ada ya di minggu kemarin. Dan hal ini menyebabkan Amerika Serikat memberikan India connection loss suddenly there. Okay.
Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan koneksi ya. Agak wifi-nya bermasalah, sempat reconnect. Kita lanjut untuk kasus di India, masih tinggi, 350.000 kasus baru di hari Minggu kemarin. Dan Amerika Serikat memberikan India bahan baku untuk membuat vaksin dan juga medical supply untuk melawan dari COVID itu sendiri. Dan kita lihat selain US, kita lihat dari Inggris, Prancis, dan juga Jerman memberikan bantuan juga ke India terkait kasus tersebut. Dan overall dari kenaikan data ekonomi US dan juga FOMC yang kami rasa tidak akan menaikkan suku bunga tersebut, kita lihat IHSG berpeluang melanjutkan kenaikan dengan resisten di area 6.059 dan support di 5.951. Lalu kita lihat untuk foreign flow, tercatat foreign flow kemarin net sale cukup kecil 2,83 miliar, sehingga dari awal tahun untuk net flow sekitar 1,14 triliun. Lalu berikutnya, untuk market news kita lihat BTPS. BTPS mencatatkan laba bersih sekitar 375,15 miliar di kuartal pertama atau turun 6,75%. Sementara BSDE tercatat marketing sales itu sekitar 2,5 triliun di kuartal pertama 2021. Dan Mika, pendapatan Mika naik 37,6% menjadi 1,2 triliun di kuartal pertama. Sementara laba bersih naik cukup signifikan 59,1% ke 316,34 miliar. Lalu kita lanjut ke technical rekomendasi. Ada Bank Mandiri. Kami lihat trennya masih tren bearish ya. Kita lihat trennya masih bearish. Secara medium term juga demikian dan mencoba menembus area support dia di level 6.000 ya. Kita lihat Bapak Ibu boleh coba trading buy di area 6.100 dengan target pertama 6225 dan TP2 di 6275. Jangan lupa stop loss di level 6.000. Lalu berikutnya ada Java. Java masih on track di bullish channel dia. Bapak Ibu boleh coba trading buy di level 2160 dengan target price 2270 dan TP2 di 2370. Jangan lupa stop loss di level 2040. Lalu ada Hoki. Kita lihat Hoki mencoba rebound dari downtrend channel dia. Meskipun secara short term dan juga medium term itu masih bearish ya. Tapi kita lihat kenaikan kemarin disertai dengan volume cukup tinggi dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Dan stokastik RSI yang terlihat juga crossing golden cross di area oversold. Jadi boleh Bapak Ibu coba trading buy dengan entry 232, target 1 242 dan TP2 246. Jangan lupa stop loss di level 228 untuk hoki. Dan kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian, untuk rekomendasi kami, kita ada hoki, Java, dan juga Bank Mandiri. Lalu untuk berikutnya yaitu masuk ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Oke, untuk sesi Q&A mungkin akan saya bawakan ya. Sebelumnya mungkin dari rekan saya, Chandra, yang telah membawakan paparan dan juga resume bagaimana indeks akan bergerak di awal pekan ini. Dan selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A. Di sini sudah ada masuk ya, pertanyaan ya dari Pak Hendra yang menanyakan tentang S Hardware, Pakuwon, dan juga Wismilak atau WIM. Oke, untuk S Hardware ya pertama, kalau saya pribadi melihat S Hardware saat ini sedang bergerak ya dari rentang atau bergerak di zona magnetic zone-nya dengan kecenderungan pola candle yang terbentuk itu menunjukkan adanya pergerakan yang bullish, namun saya pribadi lebih memilih untuk menunggu S Hardware di harga bawah ya, karena kalau kita lihat di sini mungkin S Hardware masih cenderung akan sideways dan belum terlihat apakah tren ke depan akan bergerak seperti apa ya, dan mungkin harga masih akan cenderung mencoba level resistennya ya di EMA 13 atau di level 1490 ya untuk resisten dia. Dengan stokastik yang memang masih di area netral, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tanda overbought ya, dengan volume yang juga mulai menipis. Kemudian Pakuwon ya. Untuk Pakuwon sendiri juga karena pergerakan harga yang sudah menguat signifikan ya di hari menguat ya di hari Jumat kemarin, dan Pewon juga saat ini sedang berada dalam tren bearish-nya yang dimana EMA 13 ini menjadi resisten ya, dynamic resisten yang cukup kuat ya untuk Pewon, karena terlihat memang ketika chart menyentuh level exponential moving average 13, harga cenderung turun ke bawah. Jadi dengan adanya harga yang sudah menyentuh di level sekitaran dynamic resisten dia yang tadi saya jelaskan, mungkin untuk Pewon sendiri saya merekomendasikan kalau belum punya mungkin bisa di hold dulu atau belum cocok untuk masuk untuk hari ini. Namun kalau sudah ada, saya mungkin rekomendasikan untuk sell terlebih dahulu ya. Ya, kemudian untuk WIM, di sini tren dari Wismilak memang jelas masih dalam fase bearish yang kuat ya, terlihat dengan adanya candle bearish selama 3 hari yang juga menunjukkan adanya tekanan jual yang masih kuat ya di Wismilak. Mungkin kalau untuk saya pribadi, saya lebih merekomendasikan untuk hold dulu dengan melihat level di dekat exponential moving average 90 di level 770 ya, sekitaran 770. Dan mungkin kalaupun ada pembalikan arah di sana nanti mungkin bisa diakumulasi untuk beli ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Robertus untuk LPPF. Sebenarnya LPPF ini sudah bergerak sangat signifikan ya di 2 hari belakangan ini, dan ini juga kalau kami pribadi mungkin penguatannya akan cenderung terbatas ya, namun bisa diperhatikan kalau memang LPPF sudah Pak Robertus miliki atau teman-teman miliki, bisa direalisasikan dulu keuntungannya, karena saya pribadi lebih concern ya terhadap adanya koreksi wajar di LPPF, karena tadi penguatannya yang sudah signifikan dan juga stokastik yang sudah berada di area overbought.
Kemudian dari LPCK, untuk LPCK sendiri sama. Kalau saya pribadi, saya merekomendasikan kalau memang teman-teman sudah punya LPCK, boleh direalisasikan dulu keuntungannya, karena memang kenaikan yang signifikan yang terjadi selama 3 hari ini berpotensi mengalami koreksi terlebih dahulu ya. Apalagi LPCK ini kan sudah menembus level resistennya, atau bisa dikatakan saat ini LPCK sedang menguji resistennya ya. Jadi patut dicermati adanya koreksi setelah kenaikan yang terjadi ya selama 3 hari belakangan. Kemudian BBRI. Untuk BBRI sendiri, saya mungkin merekomendasikan level resisten ya, yang mungkin bisa dicermati atau dicapai oleh BBRI ada di 4360. Karena ini terlihat ya, karena di perdagangan tanggal 16 April ya, jadi BBRI ini sempat menyentuh level dynamic resistance dia di exponential moving average 24, dan setelah harga menyentuh level dynamic resistennya, harga cenderung turun ya. Jadi mungkin ketika ada pembalikan arah ya di hari Jumat kemarin, level resisten di dynamic resisten dia di EMA 24 atau di level 4.360 bisa jadi level yang dicermati untuk taking profit ya, kalau teman-teman sudah punya, atau mungkin kalau yang belum punya mungkin bisa spekulatif buy hari ini. Oke, dari pertanyaan Pak Hengki ya, target price ASI dan INDF berapa? Oke, untuk target price ASI kami melihat ya adanya potensi kenaikan harga dan juga cenderung untuk mencoba menguji level resisten dia di level 5.800. Untuk target price sendiri ya di level resisten kami cenderung mencoba ya, atau cenderung melihat adanya potensi harga untuk bergerak mendekati level resistennya. Dan untuk INDF sendiri, kalau untuk INDF sendiri secara jangka panjang memang kami melihat adanya tren reversal ya dari bearish yang terjadi sebelumnya. Kali ini pendapat saya didukung oleh pergerakan harga yang memantul ya, atau yang bergerak di atas exponential moving average 90, dan ini menandakan adanya pembalikan arah dalam jangka panjang untuk INDF. Namun kalau untuk target price terdekat sendiri, saya merekomendasikan target price di 6.825 ya, atau level resisten dia yang pernah dia bentuk ya. Kemudian ada Medco. Untuk Medco sendiri terlihat fase bearish masih menguasai ya pergerakan Medco, dan juga dengan adanya exponential moving average 24 yang juga menjadi level resistennya ya, kalau misalkan teman-teman lihat atau Bapak Ibu sekalian lihat, pergerakan exponential moving average ini selalu menahan penguatan dari Medco. Jadi dengan adanya kenaikan yang terjadi ya 6% di hari Jumat kemarin, Medco sendiri saya merekomendasikan kalau memang sudah punya, sangat layak untuk direalisasikan dulu gain-nya atau keuntungannya. Namun kalau belum punya, saya rekomendasikan untuk hold dulu ya, jangan masuk di hari ini, karena memang adanya potensi reversal ya, bearish yang terjadi di hari ini. Kemudian ada MNCN. MNCN sendiri terlihat memang ada trend bearish ya, setelah adanya pola candle ya yang terjadi di tanggal 22 April yang menunjukkan adanya pembalikan arah, dan juga didukung dengan stokastik yang ada di overbought dan juga sudah crossover atau dead cross. Di sini kami tidak merekomendasikan MNCN ya, kalaupun memang teman-teman sudah punya, ya mungkin bisa
lepas dulu MNCN. Kalau belum punya, mungkin teman-teman bisa perhatikan ya level-level 915, karena di situ ada level resisten dia yang cukup kuat. Dan kalaupun memang di sana ada tanda-tanda untuk berbalik arah, mungkin bisa dikoleksi ya Medco dalam jangka pendek. Untuk tebik, dengan adanya penguatan dan juga kenaikan yang signifikan yang telah terjadi di minggu kemarin, kami mungkin sedikit konservatif ya dengan tebik ini. Dengan mungkin rekomendasi kami untuk realisasikan keuntungan teman-teman kalau memang sudah punya tebik, dengan level yang bisa dicermati ya untuk dikoleksi kembali di tebik ini ada di level 2460 sampai 2360-an. Itu menunjukkan area magnetic zone-nya ya, atau yang bisa berpotensi sebagai area-area yang bisa membalikan arah pergerakan dari tebik sendiri. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Esti tentang friend. Kalau friend sendiri, ya dengan keputusannya ya untuk right issue di harga Rp120, menurut kami, dan juga dengan tujuan penggunaan dari dana right issue yang akan diterima oleh oleh emiten untuk membayarkan hutang-hutangnya dan bunganya atau restrukturisasi hutang. Menurut saya right issue dari friend ini kurang menarik ya, karena tidak menguntungkan ya untuk keberlanjutan bisnis dari friend sendiri, dan juga trennya sudah mulai terlihat turun ya. Jadi kami tidak merekomendasikan friend ini untuk trading ya untuk hari ini ataupun mungkin dalam minggu ini. Kemudian di sini ada BMRI. Oke, dari rekomendasi kami pagi ini memang target price di BMRI ada di sekitaran 6.225 sampai 6.275 atau 6.300. Jadi BMRI bisa dimanfaatkan ya adanya penguatan atau potensi penguatan dalam jangka pendek di minggu ini dengan target price yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk BJBR juga sama ya, karena di sini kita lihat ada resisten kuat ya untuk support kuat untuk BJBR di level 1450. Di sini terlihat memang sudah ada dua momen ya ketika harga berbalik arah atau memantul di area 1450. Dan untuk perdagangan Jumat kemarin, candle terlihat bergerak ya, reversal atau bisa menandakan adanya bullish reversal dengan stokastik juga yang mendukung penguatan BJBR di pekan ini. Dengan target price mungkin saya bisa rekomendasikan ya, level pertama di 14 atau 15, 1.500 sampai 1.520 ya. Kemudian di sini ada ya, Ibu Reni menanyakan buy on weakness BMTR. Apakah cocok atau tidak? Kalau menurut saya BMTR untuk saat ini ya, atau untuk pekan ini mungkin kecenderungannya masih bearish ya, dengan adanya stokastik yang sudah mulai menunjukkan adanya tanda overbought ya dari investor. Jadi saya sarankan mungkin untuk buy on weakness, namun bisa dicermati level sebentar. Oke, mungkin buy on weakness di 262 ya. Bisa dicermati juga level 262 ini, sejalan dengan Fibonacci di 0,618.
kalaupun memang ada koreksi, mungkin potensi harga akan bergerak di atau mendekati level Fibonacci-nya ya, di 262. Kemudian ada BKSL. Untuk BKSL sendiri kami tidak bisa melihat ya adanya pola pergerakan atau pola secara teknikal di BKSL. Jadi saya sarankan untuk tidak, kalau saya pribadi tidak merekomendasikan BKSL ya, karena tidak bisa terlihat adanya pola ataupun target price yang bisa menjadi acuan dari BKSL. Kemudian ada pertanyaan juga lagi dari Pak Paulus untuk Wijaya Karya. Wijaya Karya ini memang kalau saya pribadi melihat tren bearish masih akan kembali berlanjut di minggu ini disebabkan level dynamic resisten dia ya di EMA 13 yang cukup kuat. Di sini terlihat adanya dua momen ya di mana harga berbalik arah setelah harga menyentuh level EMA 13. Jadi dengan adanya pelemahan yang terjadi di hari Kamis kemarin dan juga stokastik yang cukup menandakan adanya tren reversal atau reversal bearish, jadi saya rasa WIKA masih akan terkoreksi ya di minggu ini. Kemudian BBTN dan juga Pegas dari Pak Hadis. BBTN dengan adanya rilis ya laporan keuangan di hari Kamis kemarin yang menunjukkan kenaikan dari laba bersih sebesar 35%, jadi ini bisa menjadi sentimen positif ya, walaupun kalau secara teknikal saya melihat ini hanya penguatan sesaat, karena kalau saya lihat di sini BBTN masih dalam tren bearish dan juga harga cenderung tidak bisa menembus level exponential moving average 13 dan juga 24. Dan ini bisa dimanfaatkan ya, kalaupun memang dari teman-teman menganggap BBTN memiliki kinerja yang baik, dan saya rasa juga memang kinerjanya cukup baik ya. Jadi bisa buy on weakness di harga closing kemarin ya, di 1630 bisa dicermati juga level itu untuk dikoleksi kembali. Namun saya pribadi lebih melihat BBTN ini kalaupun ada penguatannya mungkin dalam jangka pendek ya, dengan target price mungkin di 1710 dan mungkin tertingginya kalaupun memang nanti harga akan menembus level 1710, harga selanjutnya akan berada di 1760-an. Kemudian Pegas, masih dari Pak Hadis, Pegas sendiri dengan stokastiknya yang sudah overbought dan juga volume yang menipis, kembali menipis, saya rasa ini juga akan kembali menjadi sentimen pembalikan arah, menjadi bearish reversal ya, bearish untuk Pegas sendiri, di mana memang sentimen utamanya ya dari kinerja keuangan Pegas yang kemarin dirilis ya, untuk tahun 2020 yang mencatatkan rugi bersih ya, dari yang awalnya tahun kemarin mencatatkan laba bersih. Kemudian pertanyaan dari Pak Tommy untuk BRPT. Untuk BRPT. Untuk BRPT, saya melihat adanya reversal, tren reversal, namun dalam jangka pendek, mungkin satu atau dua hari ya, pembalikan arah. Hal ini didukung dengan stokastik yang mulai bergerak di area oversold dan didukung dengan candle yang bullish walaupun sangat tipis ya. Di sini harga di perdagangan Jumat kemarin kan ditutup 0,54 ya. Namun dengan volume yang mungkin masih kurang kuat ya untuk menandakan adanya pembalikan arah yang kuat. Jadi kalau saya pikir kalaupun memang sudah masuk di BRPT kemarin, Jumat kemarin, saya rekomendasikan target price di 955 sampai 970, sesuai dengan level-level dynamic resistance dia ya, di exponential moving average 13 dan 24. Kemudian ada Demas. Kalau Demas sendiri saya cenderung belum melihat adanya
tren di dalam The Mas sendiri karena saham ini masih dalam fase sideways ya, dan juga belum bisa menunjukkan adanya tren di kedepannya ya. Jadi mungkin saya rasa The Mas masih terlalu tinggi ya untuk berspekulasi membeli saham The Mas ini. Kemudian untuk Tower, kalau Tower sendiri juga masih dalam fase sideways, namun bisa dicermati Tower memiliki level support di area 1080 ya, yang selalu menjadi titik balik ya untuk pergerakan harga Tower. Di sini, namun kalau saya pribadi masih cenderung untuk menahan ya dari Tower sendiri karena tren sideways itu kalau secara teknikal susah untuk menunjukkan atau untuk melihat ya bagaimana tren ke depannya seperti apa. Cukup sulit untuk Tower sendiri. Kemudian ACST dari Pak Caesar. ACST saya melihat ada pergerakan atau pola bearish continuation kembali ya setelah adanya harga yang menyentuh level exponential moving average 24 dan setelah itu harga cenderung berbalik arah. Jadi saya pikir dengan stokastik juga yang walaupun di area neutral tapi menunjukkan adanya dead cross, saya rasa ACST masih perlu di wait and see dulu ya, di hold dulu dan belum bisa untuk masuk di hari ini. Kemudian pertanyaan dari Pak Sisar juga ada Wood. Untuk Wood sendiri dengan adanya candle inside bar ya, bullish inside bar yang terjadi di Jumat kemarin dengan stokastik yang sudah golden cross di area oversold, saya pikir Wood punya peluang untuk menguat dengan target price pertama di level Untuk target price pertama di level 805 dan target price kedua ada di 820. Namun kalau teman-teman memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, mungkin saya bisa rekomendasikan ya atau coba tunggu harga untuk bergerak mendekati level resistennya kembali di level 900 yang sempat dicapainya ya. Namun kalau untuk level-level risiko yang moderat atau konservatif bisa dicermati di level 805 dan juga target price kedua di 820. Selanjutnya ada pertanyaan Pak Daniel, untuk PTBA seperti apa? Ya, PTBA sendiri kalau saya pribadi melihat tren masih dalam fase bearish dan ini bisa menandakan bahwa kalaupun memang teman-teman ingin trading di saham PTBA ini, saya pribadi menyarankan untuk trading jangka pendek ya, karena mungkin ini pergerakan atau penguatannya hanya akan berlangsung selama 1 atau 2 hari. Karena di sini ada level dynamic resisten dia, exponential moving average 13 dia yang cukup kuat ya untuk menahan pergerakan atau laju penguatan dari PTBA. Sedangkan untuk stokastiknya sendiri memang masih berada dalam tren bearish ya, menunjukkan dalam fase tren bearishnya. Namun mungkin target price yang saya rekomendasikan tidak begitu jauh ya dari harga saat ini, mungkin level-level di 2410 ya, mungkin bisa dicermati untuk target price atau level-level untuk taking profit. Kemudian untuk BTPS dari Pak Rusdinal. Ya, untuk BTPS sendiri setelah penguatannya ya yang terjadi di pekan kemarin dan juga di memang di pekan ini adanya penguatan dan dengan adanya pola candle bearish reversal yang menunjukkan adanya potensi pembalikan arah yang akan terjadi di saham BTPS dengan stokastik juga yang ada di area oversold. Jadi patut dicermati pertanda ini atau dua indikator ini sebagai indikator yang menunjukkan adanya pola pembalikan arah ya dari bullish ke bearish untuk BTPS. Mungkin kalau untuk
teman-teman yang sudah punya BTPS di minggu-minggu kemarin bisa direalisasikan dulu keuntungannya di hari ini. Kemudian masih dari Pak Rusdinal untuk BRIS. Oke, dari BRIS sendiri juga masih dalam fase sideways. Dan BRIS sendiri punya resisten kuat ya di level EMA 24. Di sini terlihat dua kali pola menunjukkan adanya reversal, bearish reversal setelah harga menyentuh level exponential moving average 24. Jadi di sini saya rekomendasikan juga untuk BRIS masih wait and see atau hold dulu. Belum layak untuk masuk. Mungkin kalaupun nanti harga sudah mendekati level-level support dia di 2190-an ya, bisa dicermati juga kalaupun memang ada tandanya, kalaupun memang ada pola candle yang menunjukkan reversal ya. Kemudian ada dari Bapak atau Ibu Dwi Ananik untuk support ACE, AGI, dan PTPP. Mungkin untuk ACE Hardware sebelumnya sudah saya sebutkan, tapi tidak apa-apa. Mungkin kita lihat lagi ACE Hardware. Dengan rekomendasi saya mungkin di ACE Hardware ini masih akan cenderung bearish karena adanya reversal ya di hari atau di tanggal 21 April kemarin, di mana pola candle-nya sendiri berbalik arah setelah harga menyentuh level exponential moving average 24. Dan juga stokastik di area neutral yang juga menunjukkan adanya dead cross ya. Jadi bisa ditahan dulu untuk ACE Hardware. Kemudian AGI, untuk AGI sendiri juga masih cenderung untuk reversal ya bearish, karena di sini terlihat adanya level resisten dia yang cukup kuat ya, atau mungkin bisa dikatakan kuat di area EMA 24. Kemudian di sini ada juga PTPP. PTPP juga masih ada resisten kuat dia ya di level EMA 13. Di sini ada candle di hari 9 di tanggal 9 April ya. Di hari tersebut candle sedikit menyentuh level EMA 13. Dan setelah itu harga cenderung bearish ya dan di sini ada candle full body candle ya yang menunjukkan adanya level resisten yang cukup kuat ya di EMA 13 ini. Dan juga stokastik yang masih ada di area oversold. Saya rasa untuk PTPP lebih cenderung untuk koreksi ya terlebih dahulu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Ansar, WSBP, menanyakan bagaimana proyeksinya ke depan. Untuk WSBP sendiri juga saya melihat di sini ada tren reversal bearish ya, di mana ketika harga menyentuh level exponential moving average 13 di tanggal 19 April ini, kalau Bapak Ibu bisa cermati, di sini harga cenderung tertahan ya. Harga cenderung tertahan dan juga setelah itu harga cenderung terkoreksi. Dan itu terjadi ya di minggu kemarin. Dan ketika perdagangan Jumat kemarin ini harga menyentuh level EMA 13 kembali dan juga stokastik yang sudah berada di area oversold, saya merekomendasikan mungkin untuk WSBP di hold dulu atau ditahan dulu, jangan masuk. Namun kalau sudah punya WSBP bisa dicermati ya untuk taking profit dulu di area atau di level 200. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Arjati Hidayat. Atau mungkin teman-teman kalau memang masih ada pertanyaan boleh tulis langsung di kolom komentar. Oke, dari Pak Arjati menanyakan kondisi dari saham KF. Secara teknikal, KF menunjukkan tren reversal bearish ya, karena di sini terlihat kenaikan yang signifikan terjadi di minggu kemarin, sekaligus langsung berbalik arah ya di minggu kemarin juga, di mana pelemahan terjadi selama 2 hari, dan tekanan ini cukup kuat juga ya, terlihat dari candle yang full body dan juga adanya pergerakan stokastik yang sudah dead cross ya di area overbought. Jadi hal ini bisa ditandai sebagai area yang dianggap sebagai investor untuk jenuh beli ya saham KF ini. Jadi saya rekomendasikan untuk
hold dulu mungkin, jangan masuk ke saham KF untuk jangka waktu dekat ini. Namun bisa dicermati ketika harga berbalik arah di area support dia di 2445, sekitaran 2445 atau 2440. Kemudian Pak Arjati juga menanyakan BBCA. Oke, untuk BBCA sendiri, kalau kita melihat ya, dari perdagangan hari ini juga yang sudah dibuka, dan BBCA melemah ya untuk hari ini, saya rasa ini bisa tahan dulu ya untuk beli saham BBCA, karena di sini kita memang melihat adanya potensi reversal ya ketika harga bergerak mendekati level exponential moving average 24. Di sini ada tanggal 16 April, kalau mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat. 16 April ini ada harga yang menyentuh level exponential moving average 13, 24, dan cenderung harga setelah itu kan turun ya. Jadi dengan adanya penguatan ini hari Jumat dan juga adanya candle dark cloud cover ya, kalau secara teknikal bisa dilihat. Jadi ini bisa bisa menjadi pertanda ya untuk BBCA untuk terkoreksi dulu ya di pekan ini. Kemudian pertanyaan agro masih dari Pak Arjati. Agro juga masih dalam fase trend bearish-nya dengan level dynamic resistance dia ya yang masih dianggap sebagai resisten kuat ya untuk agro. Jadi saya mungkin merekomendasikan tidak begitu jauh ya, karena memang saya melihat di sini ada potensi pembalikan arah ketika memang harga mendekati area magnetic zone-nya ya, atau di sekitaran M13 dan 24. Kemudian pertanyaan dari Pak Erwin, apakah ada info merger atau akuisisi saham bank pada tahun 2021? Oke, mungkin dari pertanyaan Pak Erwin, mungkin yang saya tangkap ini Pak Erwin menanyakan saham bank ya, kode BANK ya, mungkin ya. Jadi kalau untuk saham bank, kode BANK, tidak ada info merger dan akuisisi sepanjang tahun ini ya, info yang kita dapatkan. Namun ada info saham bank ini untuk melakukan right issue ya. Seperti itu Pak Erwin. Oke, saham perbankan maksudnya. Mungkin untuk saham perbankan ya, maksud Pak Erwin. Di sini kami melihat belum ada rilis laporan yang resmi ya, dari otoritas maupun dari emitennya sendiri. Jadi kita belum bisa berspekulasi ya, apakah ada info merger dan akuisisi. Namun kalau dilihat dari isu-isu yang beredar di pasar, memang saham-saham digital bank ya, itu kan memang ada isu ya untuk akuisisi ataupun merger. Namun ini belum bisa kami pastikan karena belum ada info resmi ya dari otoritas dan juga dari emiten. Oke, pertanyaan dari Bapak atau Ibu Levi. Tolong review WMUU, SAME, dan juga KLBF. Oke, kalau secara teknikal kami melihat WMUU masih dalam fase sideways, dan ini kalau saya pribadi ketika harga membentuk pola sideways ini cenderung susah ya untuk memastikan ya atau menentukan pergerakan ke depan. Namun kalau saya lihat di sini dengan stokastik yang sudah mulai bergerak turun ya atau bearish dan juga volume perdagangan yang mulai menipis, saya pribadi tidak menyarankan untuk masuk di WMUU ya, karena masih dalam fase yang kurang baik. Kemudian ada SAME. Untuk saham atau emiten ini
patut dicermati juga ya untuk level-level di area support dynamic supportnya di EMA 13 atau di level 525 ya, sekitaran 525. Namun dengan adanya stokastik yang masih menunjukkan area atau pergerakan bearish, saya rasa mungkin saham masih perlu dicermati dulu ya, atau bisa dimasukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak atau Ibu Levi. Dan juga kalaupun memang harga masih melemah, bisa diperhatikan untuk level yang kedua ya, di 500, sekitaran 500. Karena kalau saya lihat di sini saham secara historical, harga cenderung berbalik arah ya, ketika harga menyentuh level dynamic support dia di EMA 24. Di sini terlihat bahwa ada pergerakan mendekati level EMA 24 di bulan atau di akhir Maret dan awal April. Dan setelah itu harga berbalik arah ya, atau bullish ya. Jadi di sini ada dynamic atau magnetic zone-nya dia, dynamic support di EMA 24 yang bisa dicermati ya untuk masuk ke saham-saham. Begitu Bapak atau Ibu Levi. Untuk KLBF masih sama, kami mungkin merekomendasikan KLBF jangka pendek saja, karena KLBF ini punya tren yang bearish ya. Terlihat di sini ada harga di tanggal 22 April yang belum bisa menembus level dynamic resisten dia ya di EMA 13. Jadi mungkin saya rekomendasikan kalau untuk teman-teman yang sudah memiliki saham Kalbe Farma, teman-teman bisa memanfaatkan ketika harga mendekati level 1505 ya, sesuai dengan exponential moving average atau dynamic resisten dia ya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Herianto. Saham Merck. Oke, dari saham Merck sendiri, kalau dari stokastik kita lihat cenderung memiliki resiko ya untuk koreksi terlebih dahulu saham Merck. Namun kita melihat di sini mungkin ya level-level yang bisa dicermati, atau mungkin kalau teman-teman sudah yakin atau memilih saham Merck ini, bisa dicermati level 3.250 ya untuk entry level, atau mungkin spekulatif buy di level tersebut. Namun kalau kami rasa Merck ini masih akan bergerak dalam fase bearish ya. Seperti itu. Pertanyaan dari Ibu Dewi, boleh diulangkah tadi tarik Fibonacci-nya? Maksudnya, oke, maksud dari Ibu Dewi mungkin cara menariknya ya. Kalau saya pribadi ya, ketika saya menentukan, ini contoh ya BBCA ya. Contoh BBCA ini kan harga bearish nih ya. Saya tunjukkan dengan kursornya. Kemudian di sini ada pantulan ya, pergerakan yang menguat ya untuk BBCA. Nah, kalau saya pribadi, ketika saya menentukan level mana yang dapat dijadikan target price, saya bisa tarik Fibonacci itu dari atas. Jadi dari level tertinggi dia, kita pakai level tertinggi ini, 35.800, ya mungkin sekitar sini ya. Saya tarik, kemudian saya tarik Fibonacci sampai ke bawah, atau ke harga terendahnya ya, di 29.850 atau 29.875 ya, mungkin sekitaran segitu ya, bisa digunakan. Oke. Nah, ketika Ibu Dewi sudah punya pola Fibonacci seperti ini, kalau saya pribadi saya suka mencermati ya level Fibonacci di area 0,5 dan juga 0,6. Namun kembali lagi saya kembalikan ke Ibu Dewi, apakah tingkat resiko dari Ibu Dewi ini perlu disesuaikan ya dengan sikap atau sifat dari masing-masing ya, atau dari strategi teman-teman masing-masing.
Namun bisa diperhatikan di level 0,5 ya, seperti itu. Jadi ketika Fibonacci sudah ditarik, mungkin bisa diperhatikan area-area seperti itu. Mungkin seperti itu, Ibu Dewi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Arief. Selamat pagi, untuk sektor komunikasi, emiten apa yang direkomendasikan? Oke, kalau untuk Oke, mungkin pertanyaan dari Pak Arief ya, tadi menanyakan sektor apa yang, emiten apa ya yang direkomendasikan dari sektor komunikasi. Mungkin dari kami, tim riset Philip, merekomendasikan Telkom dan juga Excel sebagai pilihan terbaik ya dari sektor komunikasi, karena kinerja kedua emiten tersebut masih dalam kenaikan ya, atau mungkin kedua emiten tersebut masih mencatatkan kinerja yang positif ya di tahun lalu. Namun secara teknikal, kalau saya pribadi melihat pertama ya, Telkom ini masih dalam fase bearish ya. Kalau kita lihat di sini secara jangka panjang memang Telkom sudah mengkonfirm ya adanya pembalikan arah, karena di sini ketika harga sudah menyentuh level tertingginya di sekitaran bulan Januari, kemudian di bulan-bulan Februari ini level resisten dia cenderung lebih rendah ya dibandingkan level resisten sebelumnya. Jadi kalau secara teknikal saya melihat Telkom ini membentuk pola lower high ya, atau kalau secara teknikal bisa dilihat pola tersebut sebagai pola bearish ya. Seperti itu Pak Arief. Kemudian untuk saham Excel, ini saya mungkin melihat Telkom ini masih dalam fase bearish berdasarkan pandangan saya dalam jangka pendek ya Pak Arief. Mungkin untuk jangka panjang, kembali kita harus lihat dari kinerja keuangannya ya masing-masing. Ya, kemudian dari Excel, untuk Excel sendiri sangat jelas Excel masih dalam fase bearish yang masih akan terus berlanjut. Di sini kalau kita lihat ya, atau mungkin Bapak dan Ibu bisa cermati, ada, kalau saya sebut ini magnetic zone ya. Magnetic zone itu adalah area di sekitaran exponential moving average 24 yang berwarna orange ya, kurang salah, kalau saya nggak salah ini orange. Kemudian EMA 13 ini grafik atau garis yang berwarna biru ini ya. Jadi di antara kedua garis ini saya sebut sebagai magnetic zone, atau zona yang berpotensi untuk membuat harga berbalik arah. Dan ini sudah dibuktikan dengan pergerakan harga yang sempat ya di awal Februari ini, di mana harga menyentuh dan mendekati level dynamic resistance atau exponential moving average 24, kemudian harga cenderung turun. Terus lagi di bulan 2 Maret ini, candle bergerak menguat mendekati EMA 24, kemudian harga turun kembali. Begitu juga seterusnya lagi. Jadi dynamic resisten ini di EMA 24 saya jadikan resisten kuat ya, dynamic resisten untuk saham Excel, dan di mana kalau kita melihat dari pergerakan atau perdagangan terakhir, Excel sudah bergerak di area magnetic zone-nya, dan ini mungkin kalau saya pribadi melihat tidak akan begitu panjang ya untuk target price dari Excel. Mungkin kalau secara Fibonacci bisa kita tarik. Oke, di sini ada target price di 0,5 di sekitaran level 2120 ya untuk target price pertama dari Excel. Mungkin level itu sebagai level yang cukup konservatif ya untuk dijadikan target price
untuk perdagangan Excel. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, sama-sama Pak. Kemudian era dari Ibu Dwi lagi. Era, new entry di berapa? Oke, kalau kita lihat, ya perdagangan hari ini era kembali menguat ya, signifikan 6,56%. Saya pribadi memang melihat era ini target price ya, yang mungkin yang saya pribadi ya sebelumnya menentukan itu mungkin di level resisten dia ya, sebelumnya di 605. Namun dengan adanya harga yang atau resisten yang ditembus ya di perdagangan tanggal 16 April ini, saya mungkin merekomendasikan era ini buy on weakness saja ya, karena dikhawatirkan era ini punya potensi untuk koreksi terlebih dahulu disebabkan adanya kenaikan yang signifikan ya selama satu pekan kemarin ya. Mungkin bisa buy on weakness. Kalau saya pribadi melihat mungkin kalaupun memang ada potensi koreksi ya, bisa buy on weakness di level 590-an sekitaran itu, atau yang mencerminkan pergerakan harga yang mendekati level dynamic support dia di level EMA 13. Namun secara jangka panjang ya, kalau saya lihat di sini EMA 13 dan 24 yang sudah bergerak menguat ya, dari moving average eksponensial yang sudah menunjukkan adanya penguatan dalam jangka panjang, saya pikir era masih akan terus berlanjut ya penguatannya. Kemudian ada IMJS. Pak Arjati. Kalau IMJS sendiri saya melihat kurang menarik ya saham tersebut karena di hari ini IMJS kebetulan membentuk pola candle bearish ya, atau bisa dikatakan kalau secara teknikal ini dark cloud cover dengan stokastik yang sudah mulai overbought. Jadi saya rasa IMJS punya koreksi ya terlebih dahulu. Kemudian ada Baja, Pak Arjati. Oke, dari Baja sendiri juga masih dalam fase bearish continuation. Mungkin saya belum bisa merekomendasikan juga untuk Baja ya. Mungkin untuk level-level yang bisa dicermati di level EMA 24, di level 205, ketika harga sudah menandakan adanya reversal, mungkin di level 205 bisa menjadi level yang digunakan untuk level entry lagi ya, untuk Baja. Oke. Oke, mungkin berhubung waktu ya, kita dibatasi oleh waktu, sudah menunjukkan 9.30 dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian memiliki aktivitas ya masing-masing, jadi kami mungkin akhiri dengan pertanyaan terakhir dari Pak Erwin, apakah Ali bisa buy on weakness? Untuk Ali sendiri, saya rasa buy on weakness memang bisa digunakan target atau strategi tersebut, namun kalau saya lihat dengan perdagangan yang kembali melemah ya di perdagangan hari ini, minus 0,80, saya melihat mungkin bisa dikoreksi lagi untuk Ali ketika memang candle menunjukkan adanya tren reversal ya, mungkin dalam jangka pendek. Dan saya lebih cenderung merekomendasikan Ali ini mungkin target price di mendekati level exponential moving average 13 ya, atau di 9775. Mungkin level tersebut bisa dicermati ya. Namun kalau untuk saat ini Ali belum bisa kita masuk ya, karena harga atau candle masih bearish. Ini terlalu berisiko untuk kita masuk ya ke saham Ali ini. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Erwin juga menutup seri webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang sudah yang diberikan kepada kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai bertemu di webinar Philip besok ya, dan di jam yang sama. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.